Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Iwan Sumberharta, MSI, selaku dosen mata kuliah Teknik Laboratorium yang telah mempersilakan saya, Yosefa Meing, beserta teman saya, Muhammad Alvin Hidayat, Riko Widiowaksono, dan Tria Azhara Aulia untuk mempresentasikan materi termometer pada hari ini. Next. Pengertian termometer. Termometer adalah alat untuk mengukur temperatur, suhu, atau perubahan suhu. Air raksa digunakan dalam termometer karena memiliki fase ekspansi teratur yang bertetapan dengan suhu sekitar. Jenis-jenis termometer. Yang pertama, termometer laboratorium. Termometer ini menggunakan cairan merkuri atau alkohol. Yang kedua, termometer digital. Termometer digital menggunakan logam sebagai sensor suhu yang kemudian mengembang dan memuai. Yang ketiga, termometer ruangan. Pada dasarnya termometer ini sama dengan termometer lainnya, hanya saja skalanya berbeda. Yang keempat, termometer alkohol. Termometer alkohol adalah termometer yang menggunakan fin sebagai media pengukur. Yang kelima, termometer klinis. Termometer ini memiliki kurva ketat di atas wadah yang digunakan untuk menjaga suhu yang ditampilkan setelah pengukuran tidak berubah setelah termometer dikeluarkan dari tubuh pasien. Yang keenam, termometer termokopel. Di bagian elektronik, termometer termokopel ini adalah sensor suhu yang sering digunakan untuk mengubah perbedaan suhu. Yang ketujuh, termometer termistor. Prinsip dasar termistor adalah mengubah nilai resistansi. Yang kedelapan, termometer inframerah. Termometer inframerah menawarkan kemungkinan perekaman suhu secara optis. Yang kesembilan, termometer Galileo. Galileo Galilei adalah termometer gelas silindris non-bukaan yang diisi dengan cairan transparan dan oleh karena itu mewakili serangkaian objek yang identitasnya meningkat atau berkurang dengan perubahan suhu. Yang ke-10, termometer bimetal mekanik. Termometer ini adalah termometer yang terdiri dari dua potong logam dengan koefisien ekspansi berbeda yang terpaku atau terpotong dalam satu. Next. Tujuan penggunaan termometer. Yang pertama yaitu untuk mengukur suhu badan, yang kedua untuk mengukur suhu materi, yang ketiga untuk mengukur suhu oven, dan yang keempat yaitu untuk mengukur suhu makanan dan cairan. Next. Bagian-bagian termometer. Yang pertama yaitu tandon. Tandon atau wadah adalah bagian bawah termometer. Bagian ini bertindak sebagai titik kontak antara objek yang akan diukur dengan termometer. Yang kedua, lekukan. Biasanya terletak di tubuh termometer kolom merkuri. Bagian ini berfungsi untuk mencegah cairan yang mengembang agar tidak mudah jatuh. Yang ketiga yaitu zat cair. Termometer berisi cairan menjadi bagian paling penting karena berfungsi sebagai komponen untuk menampilkan tingkat suhu suatu objek. Yang keempat yaitu skala. Skala adalah bagian dari termometer dalam bentuk garis yang berisi angka. Fungsi dari bagian ini adalah untuk menampilkan derajat Celcius pada suatu objek. Yang kelima yaitu pipa kaca. Pipa kaca atau pipa kapiler adalah tabung sempit yang mengandung zat cair seperti merkuri atau alkohol. Fungsi pipa kaca adalah menjadi tempat ekspansi cairan. Dan yang keenam yaitu tabung gelas. Tabung gelas adalah badan termometer yang berisi komponen utama seperti keseimbangan dan tabung kapiler. Next. Contoh percobaan penggunaan termometer. Untuk alat-alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu termometer air raksa. Yang kedua alkohol 70%, yang ketiga kapas steril, yang keempat handuk, dan yang kelima yaitu air es. Next. Prosedur kerjanya yang pertama menjelaskan prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan kepada proband, terus dilanjutkan melakukan informasi consent. Yang kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan, dan yang ketiga itu mencuci tangan dan memakai sarung tangan. Next. Ya, tahapan percobaannya, ya yang pertama itu probandus atau orang percobaan ini mengeringkan ketiaknya menggunakan handuk atau alat besi.
sebelum melakukan percobaan, alangkah baiknya melakukan pengauran termometer dengan mengkibaskan hingga air raksanya itu mencapai suhu terendah, yaitu 35 derajat Celcius. Kemudian pembersihan ujung termometer dengan kapas yang dibasahi alkohol. Lalu lanjut melakukan pengukuran suhu tubuh dengan menempatkan ujung termometernya di ketiak dengan badan berbaring dan lengannya merapat ke badan. Diamkan selama 10 menit, lalu melakukan pembacaan suhu. Setelah tahap pertama dan sebelum tahap kedua, lakukan pembersihan kembali ujung termometer dengan kapas yang dibasahi alkohol guna untuk sterilisasi. Lanjut, kemudian ulangi langkah pada poin pertama, tetapi tempatnya itu berbeda, yaitu menempatkan termometernya ke dalam mulut dengan mulut tertutup. Setelah 10 menit, lalu melakukan pembacaan suhu. Yang ketiga yaitu menempatkan termometernya di dalam mulut, tetapi dalam keadaan bernafas, yaitu menghembuskan dan menghirup udara. Setelah 5-10 menit melakukan pembacaan suhu. Yang terakhir, mengulangi seperti langkah sebelumnya, tetapi ditempatkannya dengan mulut yang sebelumnya itu probandus berkumur dengan air es selama 1 menit. Setelah 5-10 menit melakukan pembacaan suhu. Ulangi langkah atau tahapan-tahapan yang sudah dilakukan ini kepada probandus lainnya untuk dapat melakukan perbandingan suhu. Next. Oke, untuk hasil dan pengamatan dapat kita lihat dapat dilihat dari tabel sebagai berikut ini. Oke, kita menggunakan 3 orang probandus sebagai penguji coba, yakni 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Nah, di sini juga terdapat berbagai data-data yang telah disediakan dan menghasilkan suhu akhir sebagai berikut juga. Next. Oke, untuk orang yang pertama, bernama N. Irwan Kurniawan, memiliki data sebagai berikut. Nah, untuk M. Irwan Kurniawan sendiri juga dilakukan 4 macam percobaan, seperti yang telah dijelaskan pada saat cara praktikumnya. Untuk umur sebagai berikut, berat badan juga sebagai berikut, tinggi badan, suhu awal, dan suhu akhir, hasilnya sebagai berikut juga. Next. Untuk orang yang kedua, bernama Kawisaru Ramadhani, ini memiliki data yang berbeda dari probandus yang pertama, yakni lebih ke berat badannya. Nah, untuk yang probandus kedua ini memiliki berat badan yang lebih daripada probandus yang pertama, sehingga memiliki suhu akhir yang berbeda dari probandus yang pertama. Untuk yang probandus yang kedua ini juga mengalami 4 tahap uji coba. Next. Nah, untuk yang probandus yang ketiga, ini juga beda dari probandus yang pertama maupun kedua. Probandus yang ketiga adalah berjenis kelamin wanita atau perempuan. Untuk umur sebagai berikut, berat badan juga sebagai berikut. Nah, di sini terdapat juga perbedaan pada suhu akhirnya. Probandus yang ketiga sendiri juga mengalami 4 tahap uji coba, seperti probandus yang pertama maupun kedua. Next. Untuk pembahasan, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, untuk volume untuk faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor volume sel seperti tinggi badan dan berat badan. Nah, untuk probandus yang memiliki tinggi badan dan berat badan yang lebih besar daripada probandus yang memiliki tinggi badan dan berat badan kecil, maka akan memiliki suhu yang lebih hangat daripada yang berat badannya kecil dan tinggi badannya juga pendek. Nah, sementara untuk probandus yang berjenis kelamin pria memiliki suhu tubuh yang lebih hangat daripada perempuan karena pengaruh hormon dan aktivitas yang dilakukan oleh seorang
pria atau laki-laki lebih berat dan lebih padat dibandingkan untuk probandus yang dilakukan oleh perempuan. Nah, untuk jenis kelamin mempengaruhi suhu tubuh dan kenaikan hormon. Untuk jenis kelamin akan mempengaruhi suhu tubuh. Kenaikan hormon progesteron selama proses ovulasi pada wanita akan meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3 sampai 0,5 derajat Celcius. Begitu juga estrogen dan testosteron akan meningkatkan metabolisme wanita. Metabolisme wanita biasanya lebih mampu mempertahankan suhu tubuh dibandingkan pria. Namun dalam percobaan ini justru berjenis kelamin pria memiliki suhu yang lebih rendah daripada wanita. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internalnya sendiri adalah kondisi tubuh, misalnya ketika seorang probandus itu mengalami sakit. Dan faktor eksternalnya sendiri dipengaruhi oleh suhu luar lingkungan pada saat dilakukan percobaan oleh probandus. Next. Kemudian untuk prosedur K3 yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu perhatikan teknik pencegahan infeksi. Kedua yaitu bertindak hati-hati pada saat melakukan percobaan. Ketiga, pusatkan perhatian pada pekerjaan serta keselamatan. Yang keempat yaitu memakai jas laboratorium saat bekerja di laboratorium. Yang kelima, memakai sepatu pengaman. Yang keenam, memakai sarung tangan. Dan yang ketujuh, gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang telah diberikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.